golden rules-nya kita yang aku pegang juga itu adalah lakukanlah kepada orang lain sebagaimana kamu juga ingin diperlakukan. The way we see our problem is the problem itself gitu kan. Kalau yang aku lihat di sini, kalau kita dapat cobaan, kalau kita cuman fokus, aduh kayaknya masalah gue berat banget ya gini. Ya sebenarnya kalau mau di zoom out, kita mau lihat sebenarnya kebaikan yang kita terima itu jauh lebih banyak gitu kan Mbak. Nah sama halnya ketika ya mungkin ada cobaan, tapi kebaikan yang aku terima tuh jauh lebih besar. Dan aku percaya bahwa hidup itu kan saluran. Kalau stop sampai di aku, ya aku juga nanti akan stop untuk terima kebaikan itu. Antarkan Kebaikan Podcast. Halo sahabat Paxel, kita ketemu lagi nih di podcast Antarkan Kebaikan dan masih bersama saya Inayu. Nah sahabat Paxel, kalau kita ngelihat orang sukses gitu ya, biasanya fokusnya kita itu lebih kepada enak banget ya jadi dia ya, jadi orang sukses, jualannya laris manis, omsetnya juga pasti bagus gitu kan ya. Dan yang ada nanti kita jadi cuman fokus terhadap hari ini seller tersebut seperti apa gitu ya, sudah sukses apa, tanpa kita inget lagi nih bagaimana seller tersebut bisa mencapai titik di mana dia berada hari ini gitu loh. Jadi kan tentunya Anda semua pasti pernah dengar nih ya kan istilah yang katanya jangan cuma lihat hari ini, lihat juga dong prosesnya gimana. Apa yang di-achieve hari ini bukan cuma kerja sehari 2 hari, belum tentu juga 10 tahun 20 tahun, bisa jadi itu ditarik ke belakang tuh udah panjang banget ceritanya gitu dah. Itu yang kita suka lupa. Sementara bagaimana seller tersebut merintis sampai menjadi sukses dan bagaimana seller tersebut mempertahankan, itu juga gak kalah penting ya, bagaimana mempertahankannya itu yang penting untuk kita ketahui juga dan sekiranya bisa memberikan impact yang positif juga untuk kita kalau kita mau seperti itu ya. Nah hari ini tamu kita merupakan salah satu seller juga pastinya UMKM yang ada di Indonesia, dan kalau ngelihat dari tampilan yang ada di depan sini udah kelihatan ya, ada alpukat, buah naga, terus juga di sini udah ada salad buah nih, pasti udah kebayang sellernya adalah pasti pebisnis yang berkecimpung di produk buah. Nah, Anda betul sekali, di sebelah saya sudah ada Mbak Karlina Kurniawati, seorang seller sekaligus founder dari Avocadron. Ya. Betul ya Mbak ya? Betul Mbak Inayu. Apa kabar Mbak? Kabar baik Mbak Inayu, puji Tuhan. Puji Tuhan baik ya, baik juga saya. Dan ini warnanya hijau ya, sesuai alpukatnya ya, yang bisa dilihat di sini hijau banget pastinya. Ya. Oke Mbak Karlina, tadi di opening saya udah sempat mention ya kan tentang gimana sih kita nih para netizen gitu ya, biasanya kan ngelihat orang sukses antara terinspirasi tapi udah gitu, kalau nggak jadi nyinyir sekalian ya nggak sih, kayak paling anak orang kaya gitu kan, paling itu mah warisan orang tuanya. Ada pasti yang kayak gitu terjadi, padahal belum tentu gitu kan. Dan yang menarik dari Mbak Karlina ini adalah sekarang berjualan alpukat dan teman-temannya ini gitu ya dengan brand Avocadron ini, dan kita tahu jualan banget alhamdulillah ya, maksudnya udah kemana-mana, alpukatnya udah dicicip kemana-mana dan terus berkembang dengan produk-produk lainnya, buah-buah lainnya juga. Padahal katanya kalau saya nggak salah dengar ya, Mbak Karlina ini mulai benar-benar dari nolnya, ya bahkan sempat yang mungkin kalau dibilang istilahnya pas-pasan, ya itulah ya istilahnya hidupnya bener-bener ngepas banget. Dan kalau ngelihat sekarang pasti kayak nggak percayalah dulunya kayak gitu. Boleh diceritain Mbak, itu gimana sih backgroundnya, kalau nggak salah aktif di sosial ya? Iya. Ya sebelumnya terima kasih dulu buat Paxel yang udah ngundang saya untuk sharing di podcastnya Paxel sore hari ini. Jadi ya benar tadi Mbak Inayu udah mention, kita mulai waktu itu benar-benar dari modal 0 rupiah. Jadi sebenarnya sama sekali nggak ada kepikiran untuk jualan alpukat sama sekali gitu. Dulu sempat aktif di suatu LSM gitu, terus akhirnya nggak lanjut, terus akhirnya ternyata jodohnya di jualan alpukat. Nah, boleh cerita nggak ini asal muasalnya? Boleh dong. Jadi sebenarnya nggak kepikiran mau jualan alpukat. Cuman dulu awal mulanya dari waktu aku hamil Mbak. Jadi waktu aku hamil anak pertama itu kehamilannya bukan kehamilan yang gampang. Jadi 6 bulan pertama itu aku ngalamin yang namanya hiperemesis gravidarum yang mual muntah sehari bisa lebih dari 20 kali. Jadi benar-benar beraktivitas aja susah. Terus akhirnya
masuk ke bulan ke-7 itu udah mulai agak enak kehamilannya. Ngerasa udah fit nih kan, mulai beraktivitas lagi. Ternyata masuk bulan minggu ke-30 itu aku ngalami namanya kontraksi dini. Jadi waktu kontraksi dini bukan satu. Jadi bayinya tuh udah mau lahir. Sampai akhirnya sama dokter disuruh bed rest. Waktu itu bed rest kurang lebih 3 minggu. Nah di situ dokter udah bilang, Bu ini resiko anaknya lahir prematur. Jadi daripada nanti ketika dilahirkan susah naikin berat badannya, lebih baik dibantu support sejak dari kandungan. Nah di situ aku disuruh untuk makan makanan yang kalorinya tinggi. Salah satunya alpukat. Nah dari situ singkat cerita anakku lahir prematur, umur 32 minggu lewat 5 hari. Berat badannya cuma 1,7 kilo on. Jadi kayak botol air mineral itu yang 1 liter, nah kurang lebih segitu ukuran anakku waktu lahir. Nah dia di NICU kurang lebih selama 1 bulan. Keluar dari NICU itu belum ada 3 kilo, lalu singkat cerita udah keluar gitu kan. Waktu usia 6 bulan, rata-rata anak umur 6 bulan itu kan beratnya 6-8 kilo. Anakku tuh masih 4,8 kilo. Jadi masih kecil banget. Nah itu aku pelajari lagi kan. Ternyata memang alpukat ini juga bagus untuk makanan pendamping ASI. Nah di situ aku udah mulai serius nih cari alpukat setiap hari buat anakku. Tapi konsumsi sendiri. Sendiri. Nah awalnya kan ya cari alpukat kan susah ya. Waktu itu kita cari ke pasar, ke toko buah, ke supermarket. Beli sekilo belum tentu ada yang bisa dimakan semua gitu. Sementara ini anakku butuh setiap hari. Singkat cerita waktu itu pulang ke rumah orang tua di Jawa. Terus kok tetangga jual alpukat nih kok bagus gitu kan. Beli tiap hari gak ada yang jelek. Nah di situ baru mikir ini dari waktu itu Jawanya di Jogja. Dari Jogja mau dibawa ke Jakarta kan ongkirnya lumayan ya. Dulu belum kenalan sama Paxel, kebetulan belum ada juga sepertinya. Terus mulailah buka PO. Buka PO di sosial media karena dari nggak ada modal sama sekali kan. Jadi buka PO, orang transfer dulu ke aku, baru aku belanjain ke supplier. Pertama waktu itu open PO dari 9 kilo. Dari situ kebutuhan alpukat aku tercukupi. Ternyata yang mau ikutan PO makin lama makin banyak. Dari yang cuma buka PO seminggu 2 kali akhirnya jadi kita ready stock setiap hari. Asal muasalnya sih dari situ. Ketidaksengajaan tapi ternyata kalau dilihat sekarang ya udah jalannya Tuhan juga pasti Betul, ya. ternyata kok banyak yang punya kebutuhan yang sama ya gitu. Kembali lagi ke masalah banyak yang punya kebutuhan yang sama. Mbak Karlina ini punya prinsip apapun yang dilakukan, mau itu jualan kah, mau itu sehari-hari lah ya intinya ya. Itu harus punya manfaat untuk orang lain kayak gitu ya. Kenapa? Ada kalanya kita sebagai manusia pasti pingin memprioritaskan diri kita sendiri lah ya. Urusan kita sendiri di rumah banyak gitu kan. Boro-boro mikirin orang lain. Tapi kenapa Mbak Karlina seperti itu? Iya, karena aku percaya sih bahwa golden rules-nya kita yang aku pegang juga itu adalah lakukanlah kepada orang lain sebagaimana kamu juga ingin diperlakukan. Gitu kan. Jadi kamu mau orang baik sama kamu ya kamu baik sama orang lain, atau kamu mau dikasih orang ya kamu juga harus memberi sama orang, demikian. Terus selain itu juga aku ngerasa bahwa aku tuh udah terlalu banyak juga menerima kebaikan Mbak, gitu. Maksudnya walaupun cobaan terasa banyak tapi at the same time merasa banyak kebaikan juga yang datang. Sebenarnya the way we see our problem is the problem itself gitu kan. Maksudnya bagaimana kita melihat problem kita itu kan juga suatu problematika sendiri. Apakah kita mau fokus lihat sama problematika kita, apakah kita mau fokus sama hal-hal lain yang kita bisa lihat. Kalau yang aku lihat di sini, kalau kita dapat cobaan, kalau kita cuman fokus, duh kayaknya masalah gue berat banget ya gini. Ya sebenarnya kalau mau di zoom out kita mau lihat sebenarnya kebaikan yang kita terima itu jauh lebih banyak gitu kan Mbak. Maksudnya kayak mungkin hari ini kayak tadi kalau aku mau fokus di jalan udah macet, hujan, kayak nembus Titanic gitu tadi kan di sepanjang jalan, tapi kan kalau mau fokus di situ mungkin udah bad mood kan seharian. Tapi ketika kita ke sini ngelihat ketemu Mbak Inayu, ketemu teman-teman Paxel, ada yang perhatian gitu sama Avocadron kan jadi perspektif yang baru. Nah, sama halnya ketika ya mungkin ada cobaan,
Tapi kebaikan yang aku terima tuh jauh lebih besar. Kayak dikasih, tiba-tiba ada orang percaya belanja alpukat, atau tiba-tiba ada supplier gitu yang percaya, atau tiba-tiba ketemulah Mbak Inayu hari ini yang bisa kasih platform buat aku berbagi di sini, jadi makin banyak lagi orang bisa kenal sama Avocadron. Itu kan kebaikan-kebaikan yang aku terima kan. Dan aku percaya bahwa hidup itu kan saluran. Kalau stop sampai di aku, ya aku juga nanti akan stop untuk terima kebaikan itu gitu. Jadi gimana kita jadi saluran yang bertanggung jawab lah untuk menyalurkan, seperti itu sih Mbak. Jadi gimana mindset kita ya. Betul. Menarik banget sih. Tapi benar, maksudnya kadang-kadang kita terlalu fokus pada yang jelek. Iya, iya. Aduh gue begini, aduh gue begitu. Tanpa kita lihat bahwa ketika kita lagi mendapat yang dalam tanda kutip ya jelek-jelek itu, banyak hal baik yang terjadi juga di sekeliling kita. Betul. Membawa manfaat, tapi kita karena terlalu fokus ke si negatif tersebut akhirnya ketutup gitu ya. Dan akhirnya hari itu berlalu begitu aja sia-sia tanpa ada sesuatu yang bisa kita ambil. Betul. Gitu ya. Kayak kejadian anakku lahir prematur. Aku gak munafik sih Mbak. Waktu anakku lahir prematur, aku nangis juga tiap hari. Di NICU lihat anak kecil banget kayak gitu, tiap hari suntik apa segala macam, pendarahan otak lah apa gitu kan, kayak nangis juga tiap hari. Cuman ya waktu itu aku percaya bahwa ya segala sesuatu diizinkan pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Aku gak akan bertanya kenapa aku ya Tuhan, kenapa. Karena aku pun mungkin jawabannya nanti akan aku dapat ketika aku udah ketemu Tuhan. Ya kan? Kalau sekarang mau nyari jawabannya kemana gitu. Nggak akan ada puasnya dan aku akan fokus sama masalah terus gitu kan. Ya udah fokus sama sekarang. Oke, anakku di NICU, fokusku adalah aku harus fokus sama imunitasnya, aku fokus gimana caranya supaya aku nggak stres, supaya ASIku keluar. Ya udah step by step aja gitu. Nah, kalau aku ngomong sekarang kejadian 7 tahun lalu kan enak nih. Wah, anaknya lahir prematur jadi punya Avocadron. Cuman pada masa itu kan enggak kan. Iya, betul. Gitu 7 tahun kemudian baru hari ini kita bisa looking jadi, back. Betul. Sekarang ngomongnya enak. Wah, bener juga ya, enak ya sekarang udah punya bisnis. 7 tahun lalu nangis-nangis loh tiap hari sampai kayak kita mau bawa, even dulu tuh mau bayar rumah sakit aja suamiku tuh harus antri seharian nungguin direktur rumah sakit buat bayar tagihan rumah sakit. Gitu. Cuman kan sekarang kita jadi punya cerita gitu. Maksudnya ada sesuatu yang bisa aku bagi untuk ibu-ibu yang mungkin memperjuangkan ASI atau ibu-ibu yang juga mengalami kelahiran prematur atau masalah finansial di rumah sakit ketika berhubungan dengan rumah sakit, sampai berbagi masalah memilih asupan yang baik buat anak, kan karena dari pengalaman pribadi itu sih. Oke. Dan kalau kita throwback-throwbackan lagi nih ya ke zaman dulu. By the way ini ada apa sih sambil kita cicip, boleh gak sih? Boleh sambil loh ini snack malah hostnya gitu. Kok agak-agak ngelunjak ya. Minta nyoba duluan loh nih. Silakan loh, dari tadi kan kita bahas katanya Avocadron gini gitu, alpukatnya apa nih? Apa? Jadi coba. ini teaser sedikit. Sambil dibuka ya. Boleh sambil dibuka. Mbaknya juga dong. Belum. Sebenarnya ini belum di launching, jadi pertama kali di teaser dulu di Paxel. Jadi ini ada salad buah nih ya, yang lihatnya di YouTube ya, bisa kelihatan. Yang denger di Spotify lihat di YouTube-nya nanti. Betul, ya. Ini nggak pakai jelly, nggak pakai agar-agar, jadi semuanya pure buah premium semua isinya. Ada alpukatnya juga pastinya. Of course, gitu. Gimana? Enak gak? Segar. Suka gak? Ada alpukat. Mbak Inayu kan baru belajar untuk suka alpukat baru ya. Gara-gara kenal Avocadron, oke deh coba deh karena saya termasuk yang gak suka alpukat sebenarnya. Dan ternyata enak. Bisa kok untuk enjoy makan Avocadron ini. Ini gak pakai susu kental manis. Gak pakai ya? Oke, tapi terasa manis, enak. Nanti kan Pake di bulan Ramadan ya. Betul, ini ya. Pakainya madu. Madu 100% madu 100% madu hutan. Natural pokoknya natural ya. Semuanya. Siap. Balik lagi ke obrolan kita tadi kepotong di jualan throwback. dulu. Ada dipotong dulu jualan. Gak apa-apa, emang penting kok. Kita soft dikit aja masuknya. Throwback ke zaman dulu ya. Saya sempat denger feedback gitu ya, Mbak Karlina tuh kalau ngeliat sekarang, aduh gak nyangka deh dulu tuh bener-bener, aduh ngepas, semuanya serba ngepas, boro-boro mau mikirin yang sifatnya tersier atau leisure gitu ya. Tapi ketika dalam kesempitan pun, pegangannya hanya satu, sedekah katanya gitu. Iya. Betul? Iya.
Sedekah. Ngepas loh Mbak, mau ngasih Iya. lagi gimana coba? Ya, itu belajar dari pengalaman pribadi sih Mbak. Jadi sebenarnya persembahan dan sedekah. Jadi kalau di ajaran agamaku itu kan ada yang namanya persepuluhan. Mungkin kalau di teman-teman muslim namanya zakat kali ya, yang wajib zakat. untuk dibayar gitu. Nah kalau di tempat kita kan ada persembahan, ada sedekah juga ada gitu. Nah itu kalau buat aku pribadi sih, kenapa tetap harus kasih gitu walaupun pas-pasan. Istilahnya kan mungkin ya kalau belum berkelimpahan ngapain ngasih gitu kan. Ya, kita aja masih belum tentu besok bisa makan gitu kan. Iya, kalau buat aku sih justru ketika aku percaya sama setia dalam perkara kecil maka akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Gitu. Oke. Itu satu. Jadi aku mau merinding loh Mbak, aku tuh bener nih. Jadi aku jalanin juga sambil merinding sih Mbak. Karena aku mau jadi pribadi yang dipercaya gitu. Jadi berapapun yang aku punya, aku percaya bahwa segala sesuatu tuh kan dititipkan, bener nggak Mbak? Betul. Ya kan, bukan kita pemiliknya, harta kita, semuanya, semualah ya. Harta, anak, keluarga, semuanya tuh kan titipan. Betul. Kita tuh bukan owner, kita steward gitu kan istilahnya kan. Jadi ketika aku melakukan perpuluhan itu sebagai sebuah bentuk bahwa ini tuh Tuhan yang berdaulat atas keuanganku. Karena aku mengembalikan gitu apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu butuh duitku, enggak. Cuman ini sebagai bentuk kayak nunjukin pengakuan ke Tuhan juga gitu ya, bahwa Tuhan, aku percaya Tuhan yang punya kuasa atas apa yang aku punya gitu. Pembuktian ke Tuhan. Betul, gitu ya. itu yang pertama kalau secara iman ya. Kalau yang kedua justru dari ketika melakukan hal itu, persembahan, sedekah, sosial gitu istilahnya, aku juga belajar untuk menata keuangan. Karena gini, kan istilahnya kan 10%. Berarti kan aku harus hitung dong omsetku berapa. Lalu dari situ aku harus tahu netku berapa. Dari situ baru aku bisa potong 10%. Selanjutnya kan baru kita ada pembagian yang lain, buat modal berapa, buat sosial berapa. Nah dari situ kan even dulu mungkin aku pernah ya Mbak, namanya persepuluhan itu 500 pernah. 500 perak. Iya, pernah. Dari situ 1.000 gitu kan. Berarti kan tahu ya pemasukannya berapa gitu kan. 10%-nya aja segitu. Gitu. Jadi aku ya mungkin dulu 1.000 naik 10.000, naik 100.000, naik 1 juta gitu kan. Jadi kayak mulai mikir kan. Tapi balik lagi ke mindset bahwa ternyata yang dipercayakan ini udah lebih besar dari waktu itu. Dan itu Mbak buktiin sendiri ya. Maksudnya ngasih segitu, makin besar jumlah yang dikasih, betul, makin banyak yang dapat juga. Percaya sih, benar gitu. Jadi benar-benar merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap hal gitu. Jadi ya yang ketiga adalah aku tuh ngerasa gini, kan kita tuh kan hidup kan nggak cuman jasmani kan Mbak, mesti kan ada rohani dan juga ada psikologis juga, ada psikis gitu kan. Nah ketika aku melakukan hal-hal yang aku percaya ini secara rohani, kan kita mendapatkan kayak kemantepan gitu loh, kemantepan bahwa ini Tuhan yang berdaulat. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan, mau yang enak, mau yang gak enak, even dalam lembah kekelaman lah istilahnya gitu, kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai gitu. Karena ya kayak ibarat kita sama anak sendiri gitu kan, anak kita taat sama kita aja, kita masih mikirnya kayak udah, wah habis ini gue mau kasih dia apa ya. Dia cuma mintanya kayak cuman mami beliin pizza, sementara aku udah mikirnya, wih nanti aku mau beliin apa gitu yang sebenarnya jauh. Ya, anak kita aja mikir ke anak kita tuh gitu, apalagi Tuhan. Gitu sih aku percayanya. Oke. Wow, oke, sangat insightful ya. Jadi pokoknya yakin aja. Betul. Pegangannya adalah imannya itu ya. Betul. Yakin bahwa sedekah itu akan membuka kelancaran, karena again
kita sebagai manusia adalah saluran, itu Betul. beliefnya seperti Iya, itu ya. Iya, Dan jangan sampai ketika kita stop memberi, iya. walaupun memberi tidak berarti selalu uang ya. Ya kan Betul, sebenarnya kan betul, tenaga, betul. waktu itu kan juga Betul. sesuatu yang effort dari kita Iya, gitu ya. iya. Ketika kita stop memberi, jangan sampai stop juga si berkat tersebut gitu ya. Betul, jangan berhenti sampai di kita. Jangan berhenti sampai di kita, oke. Mm-mm. Awal-awal merintis Avocadron, Mm-mm. kalau nggak salah pernah ditipu teman dan sampai jatuh banget. Bangkitnya Iya, gimana pada saat ini by the way sambil dilanjut ya ini Silakan Mbak sampai sampai habis habis masih ada lagi. masih bawa banyak ya. Oke, siap Mbak. Ditipu, Ha. ditipu pernah, ditipu supplier, ditipu teman usaha pernah, ditipu customer pernah, belanja nggak bayar gitu. Tapi bangkitnya ya bangkit-bangkit aja sih Mbak. Maksudnya oh ya udah fokus sama yang lain yang tadi aku ngobrol di depan. Mindset. Iya, mindset kayak ya udahlah. Tapi kan itu berpengaruh terhadap apa report keuangan atau apa gitu loh. ya Maksudnya anggap uang belajar. Oke. Ya kan? Kan- Ketika kita ditipu, maksudnya rugi lah intinya gitu ya. Kita merugi, anggap itu ongkos kita les gitu Iya, ya. anggap ikut seminar gitu. Ini seminar kehidupan. Oke, dan dengan berpikir bahwa gua spend uang tersebut untuk belajar, lebih ikhlas. Iya, Kayak gitu ya. benar. Iya. Oke. Waktu kejadian ya nggak sekelas itu sih. Saya juga nagih gitu kan. Maksudnya bukan yang terus oh nggak bayar, oh ya udah enggak ya, kita juga nagih. Tapi kan dari situ ada kejadian itu, oh berarti kita sekarang bikin sistemnya lebih teratur. Ambil pelajarannya. Betul, pasti ada pelajaran yang bisa kita aplikasikan gitu sih. Kalau tentang kompetitor gimana Mbak? Kompetitor adalah bagian dari kehidupan. Oke, nggak takut? Ada ambisi untuk selalu jadi penjual alpukat yang terdepan? Nah, kalau soal kompetitor, Mbak, tahu nggak aku belajar dari mana? Apa? Mana? Dari pedagang di pasar itu loh. Apa? Kenapa? Itu lah ya satu loss gitu. Jualan ayam semua. Jualan kan? ayam semua, betul. Ya, sayur. Jualan sayur semua kan? Kan rukun-rukun aja loh. Iya juga ya. Iya kan? Bertahun-tahun jualan di situ. Enggak gitu. yang kayak malah kadang titip ya lagi di toilet gitu. Atau pedagang yang satu orangnya lagi di kamar mandi atau orangnya lagi cari makan gitu. Titip ya uangnya gitu. Nggak ada yang berantem juga kan. Ya mungkin ada berantem tapi kan oknum. Tapi kan ya udahlah ya. Sama-sama jualan, rezeki udah ada yang ngatur. Masing-masing punya keunikannya sendiri, masing-masing punya target marketnya sendiri. Gitu. Kalau ambisinya bukan jadi seller alpukat yang nomor 1 di Indonesia katakanlah seperti itu. Iya. Lalu apa ambisinya? Ambisinya adalah gimana bisnis itu bisa jadi manfaat. Again. Kembali lagi ke prinsip hidupnya. Personal ya. Ya, personal bisnis yang prinsipnya. berhasil, bisnis yang bisa dirasakan manfaatnya. Bukan cuma untuk si pebisnis gitu Iya. ya. Ataupun keluarganya, tapi buat orang lain. Iya. Sudah merasakan itu? Puji Tuhan sampai sekarang sudah, dan itu yang menjadi bahan bakar untuk terus berjalan. Contohnya Mbak apa? Contohnya paling gampang, terima kasih ya Min, baca-baca chat aja nih. Terima kasih ya Min. Kayak Mbak Inayu lah tadi ya, misalnya aku dulunya trauma makan alpukat, sekarang aku udah suka makan alpukat gitu. Atau terima kasih ya karena udah sediain alpukat-alpukat berkualitas, anakku sekarang berat badannya normal. Atau terima kasih ya, ini aku baru beberapa hari lalu ya orang di TikTok ngomong gitu, pas banget ini alpukatnya datang, GERD-ku lagi naik banget, jadi aku makan alpukat sekarang udah buat pengganti makan gitu. Bisanya cuman makan alpukat kayak gitu-gitu. Jadi ketika apa yang dijual membawa manfaat gitu ya. Betul. Bukan tagihan dari bayarnya berapa gitu ya, Iya. jualannya hari itu berapa. Iya. Tapi ketika alpukat yang saya jual atau buah naga atau apapun itu mangga yang saya jual bisa memberikan manfaat buat orang lain. Iya. Tenang hidupnya Mbak, nggak orientasi cuan gitu. Eh, Cuan perlu cuan dong. perlu, bukan berarti cuan nggak perlu. Kalau nggak cuan itu namanya yayasan sosial, Mbak. Betul, ini bisnis ya. Iya. Cuan tetap perlu ya. Cuan tetap perlu, tapi ketika menjalani kehidupan lebih besar dari diri sendiri. Oke. Iya kan? Bukan melulu tentang diri sendiri, itu sih. Mbak Karlina berarti selfless banget ya, orang yang benar-benar yang emang sosial. Selfless, ya apa yang bisa dibagi gitu Ya, kan, Mbak. intinya fokus ke orang lain lah, bukan fokus ke diri sendiri. Iya.
Cobaan Sebenarnya bukan gitu Mbak. gimana? Kalau kita nggak fokus sama diri kita sendiri juga jadinya drain nggak, ya nggak sih? Iya betul. Ya kan. Tapi bagaimana ya Balance. standarnya diri kita kan. Ah. Kita maunya diapain, kayak mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri sendiri gitu. Kalau buat diri sendiri kita kasih kayak salad buah 1, sama orang lain ikhlas kasih 1 gitu. Ya nggak sih? Iya. Kalau kita kasih salad buah orang 5 kita nggak makan, kan kita juga kalau orang Jawa bilang nelongso ya, gitu. Jangan sampai nelongso juga Iya, yang penting gitu ya. benar. Pas lah, semua ukurannya harus pas. Pas. Hidup yang penting pas, Betul. intinya gitu ya. Pas pengen pas aja. Pas mesti bayar-bayar ada duitnya Bener, gitu. bener banget itu. Setuju. Setuju. Oke, hidupnya banyak cobaan. Katanya, punten kalau aku salah ya, tapi infonya yang aku dapat seperti itu gitu ya. Bukan cuma masalah bisnisnya dari awal merintis jatuh bangun gitu kan. Keluarga juga ada aja gitu kan. Tidak semuanya sehat, ada yang sempat sakit juga gitu kan ya. Tapi semangatnya itu loh Mbak Karlina nggak pernah padam untuk yaitu berbuat bagi sesama ya kan, memastikan apa yang dilakukan hari itu, apa yang dijual hari itu membawa manfaat. Apa ininya? Maksudnya kan urusan pribadi banyak, cobaan banyak, pikiran dong pasti wajar dong efek ke pikiran. Betul. Tapi kok nggak putus gitu semangatnya? Iya. Udah Balik mau lagi. habis Mbak by the way. Semoga cocok ya. Cocok sejauh ini. Oke, bentar di launching. Aman, Ramadan. Asik. Jadi ya tadi Mbak Inayu udah singgung. Jadi memang ya 2 tahun belakangan ini ya, maksudnya ada aja gitu yang kejadian di keluarga masalah kesehatan. Salah satunya mama aku sendiri tahun lalu divonis kanker payudara. Gitu. Jujur itu bukan sesuatu yang mudah ya buat aku. Pasti. Karena ya buat aku kan aku dekat sekali ya sama mama. Salah satu ketakutanku yang terbesar justru adalah kehilangan mama. Nah itu yang diuji sepertinya kan. Yang paling ditakuti. Yang paling ditakuti itu yang kejadian gitu. Jadi memang waktu itu tuh down sekali. Tapi balik lagi, aku tuh kayak diketemuin sama orang-orang dan sama kejadian-kejadian yang sebenarnya Mbak, kalau di logika mungkin kayak orang tuh kok bisa. Kalau mau dibilang kebetulannya tuh terlalu banyak. Jadi aku percaya itu bukan kebetulan. Contoh apa? Kebetulan. Contohnya gini, kan jelas dengar mama kanker kan shock gitu. Pasti. Kan. Shock terus aku sampai panic attack. Kayak kalau tidur tuh kayak kebangun gitu kan, kayak terus nangis karena pikiranku tuh udah jelek-jelek banget gitu, udah kematian terus gitu pikiranku. Terus pada saat ya mulailah mama kan mulai diobservasi, mulai dites dan lain-lain gitu. Bisa tiba-tiba, contoh nih satu kejadian aku gak bakal lupa. Tiba-tiba lagi posisi nunggu, ada satu ibu-ibu. Mau berobat ya? Iya. Kanker ya? Iya. Gak kenal nih ya? Gak kenal sama sekali, jangan ngomong duluan gitu. Kanker ya? Iya. Iya sama aku juga kanker otak. Oh gitu. Iya dokter tuh sebenarnya udah suruh aku operasi. Cuman akunya nggak mau. Anak-anakku juga bilang nggak mau, jadi aku nggak operasi gitu. Oh iya, soalnya resikonya kan kalau kanker otak kan 50-50 katanya. Jadi ya udah dokter bilang ya udah nggak usah operasi, nggak apa-apa. Yang penting kamu nurut, minum obat yang rutin gitu. Oh gitu ya. Tapi itu tuh udah kejadian kayak udah lama kok Mbak ngomongnya gitu. Oh iya. Jadi dokter yang ngomong aku harus operasi aja udah mati Mbak. Oke. Gitu. Itu kejadian dia ngobrol tuh gak ada 5 menit. Oh habis itu dia udah langsung dipanggil. Oh yaudah aku udah dipanggil udah ya gitu. Itu kejadian gak ada 5 menit tapi dalam sekejap mengubah mindset aku. Bahwa benar juga ya, hidup mati di tangan Tuhan. Kenapa aku udah mendahului Tuhan, udah mikirin dalam tanda kutip ya kematian. Terus kan itu karena aku nangis terus kan. Bener juga ya. Maksudnya kita menghargai dokter, kita percaya omongan dokter. Tapi kan bukankah ada yang lebih berkuasa daripada omongannya dokter? Pasti dokter Tuhan. Bisa bilang apa juga vonisnya, tapi kan Tuhan yang berkuasa. Itu kayak langsung kesiram air dingin. Kebakar lagi semangatnya, pedenya ya. Betul. Lalu ketemu dokter-dokter juga yang baik banget. Kalau tadi flashback ke yang anakku lahir prematur, itu kan salah satu literatur yang aku baca itu kan ada bukunya Dr. Tan Shot Yen. Kalau misalnya Mbak Inayu pernah dengar, beliau ini
dokter ahli gizi. Nah dari bukunya itu aku baca bahwa alpukat tuh bagus, kalorinya tinggi segala macam. Nah jadi sebelum kejadian mama, si dokter ini tiba-tiba punya Instagram. Terus aku memperkenalkan diri lah, dokter terima kasih ya gara-gara ilmu dari dokter anakku sekarang sehat. Terus sekarang aku jadi jualan alpukat, aku bilang gitu. Terus dia tanya, Anda serius yang punya avokadron? Loh iya dok. Lah saya tuh tiap kali ada pasien selalu saya suruh untuk belanja di avokadron. Wah, Gitu. oke. Singkat cerita jadi berteman sama dokter ini. Nah begitu mama kena vonis, aku langsung pikiranku kemana lagi kalau bukan ke dokter Tan kan. Aku bawalah ke dokter Tan gitu, langsung kayak jadi kayak udah diatur semua jalannya gitu. Lalu kalau mau diceritain satu-satu yang kayak ketemu-ketemunya ada lagi dokter onkologi, dokter radiologi, terus prosesnya dimudahkan semua. Jadi bisa pindah ke rumah sakit yang memang tepat untuk mama dan lain-lain yang aku percaya sih kayak bukan cuman kejadian ketika mama, jadi aku percaya kayak udah dipersiapkan jauh hari sebelumnya. Semua pertemuan termasuk dengan stranger yang tadi cuma 5 menit itu udah diatur. Iya, jadi kayaknya memang ketika ngelewatin tuh memang kayaknya tuh jalannya tuh gelap banget sih Mbak. Kayak tapi ya kayak tadi yang aku bilang step by step aku tahu ada yang nuntun. Yes. Gitu. Dan sebenarnya bertahan juga karena yakin emang ini sesuatu yang lagi coba di shape oleh Tuhan gitu ya. Iya. Berpegang pada imannya. Coba kalau nggak beriman ya, bukan nggak beriman. Coba kalau nggak percaya akan itu ya, bahwa apa yang terjadi di saya sekarang memang karena Tuhan sedang memplanningkan sesuatu, nyerah, udah kelar gitu ya. Mungkin nggak ada cerita avokadron berdiri ya kan. Dan terus tahu nggak, mama itu cuman boleh makan 3 buah. Alpukat, apel, pir. Kalau anaknya nggak jualan alpukat kan susah ya. Nyarinya di mana? Nyarinya di mana gitu. Ini kayak ya udahlah, udah nggak bisa ngomong lagi. Jadi kenapa nggak berhenti? Ya karena aku juga ngerasa aku tuh nggak berhenti banget dikasihi gitu. Iya kan Mbak. Jadi kalau misalnya sekarang aku berbagi mamahku kanker kan juga udah berapa bulan setelah itu kan. Jadi sekarang ya ternyata lingkunganku juga banyak yang ngalami hal yang sama. Ya itulah yang dibagi. Apalagi sih yang dibagi kan. Jadi seorang Mbak Karina ini memang percaya bahwa saya nih yang dipilih Tuhan untuk jadi salurannya, intinya gitu ya. Untuk masalah anak, masalah ibu, ternyata circle terdekat juga membutuhkan apa yang Mbak Karina punya gitu kan. Jadi ya itu yang jadi pemicu semangatnya terus ya. Jadi intinya jangan pernah berhenti gitu ya. Ketika kita merasa dunia lagi gak berpihak sama kita, cobaan gak ada habisnya. Coba dengerin Mbak Karina dari tadi gitu kan ya. Cobaan gak ada habisnya tapi ya bertahan dan lihat aja sekarang avokadron, IG-nya apa coba sekalian dong. Langsung avokadron. Avokadron dicek gitu ya. Jualan banget ya kan, produknya expand terus. Tadinya cuman alpukat sekarang ya as you can see lah ya. Sampai udah jadi salad buah segala dan enak pula. Tuh, ini real testimoni loh deh ya. Jadi ya itulah kalau waktu antarkan kebaikan. Coba kalau ibu yang tadi itu nggak kenalan. Kamu ini ya berobat. Kayaknya mungkin aku ngelokronya bakal lebih panjang sih. Dan gak tahu mungkin masih ngelokro sampai hari ini ya gak tahu. Bisa jadi. Cuman gara-gara pertemuan itu kan kita gak pernah ngerti ketemu sama siapa. Betul, jadi ya tetap percaya aja intinya seperti itu ya. Mbak Karina thank you banget untuk waktunya ya. Udah sharing-sharing kisahnya yang inspiratif. Aku yang thank you diajak untuk sharing. Sama-sama ya, mudah-mudahan Anda semua yang dengar di Spotify maupun di YouTube semakin terinspirasi dan yakin ya bahwa roda berputar, cobaan hari ini datang besok bisa pergi, pun hari ini lagi baik-baik aja bisa jadi ada cobaan datang. Jadi ya pegangan kita satu, percaya aja bahwa kita ini adalah saluran dan ada Tuhan di belakang kita. Betul, gitu ya. Gak pernah berhenti mengantarkan kebaikan. Betul sekali, kita sevisi misi nih ya. Siap kalau gitu. Jangan lupa Anda semua like dan subscribe YouTube channelnya Paxel ini. Dan untuk Anda nih para seller, pastikan Anda bergabung di komunitas Rumpi yang caranya bisa Anda lihat di bawah ini ya. Jadi jangan lupa like, follow, subscribe, join komunitas Rumpi dan juga di order avokadronnya pasti ya. Diantar pakai Paxel. Pasti dong, masa sama yang lain. Oke deh siap. Thank you ya Mbak ya.
terima kasih Mbak Inayu. Thank you semua. Thank you semua. Kita ketemu lagi di podcast Antarkan Kebaikan lainnya. Dadah. Bye. Antarkan Kebaikan Podcast.